channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ibuku di Granduli Gendruwo. Cerita ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dulu ayah dan ibuku pertama kali menginjakan kaki di kota Batam pada tahun 1987. Mereka membangun rumah di daerah Pasar Jodoh, kota Batam. Tapi setelah 5 tahun tinggal di sana, ternyata ada sebuah penggusuran. Ayah dan ibuku terpaksa dipindahkan ke daerah Bengkong. Tepat di tahun 2007, ibuku jatuh sakit. Perlahan-lahan dia kehilangan penglihatannya dan bahkan ia tidak mampu untuk berdiri atau biasa yang disebut dengan penyakit lumpuh. Setelah berulang kali konsultasi ke dokter, alhasil ibuku divonis mengidap kanker otak stadium 3. Tanpa pikir panjang, kami sekeluarga sepakat untuk membawa ibuku ke salah satu rumah sakit yang memadai untuk melakukan operasi kanker. Lalu ibuku pun sudah 4 kali mengalami operasi pengangkatan kanker di 2 rumah sakit berbeda, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Sebab setelah satu kanker diangkat, timbul kanker baru di daerah lain, seperti di paha, tangan, dan betis. Dan alhasil kami pun menyerah karena keterbatasan biaya. Kami memutuskan untuk membawa ibuku pulang agar dirawat di rumah saja. Besar harapan kami akan terkabulnya doa-doa kami untuk kesembuhan ibuku. Waktu terus berjalan dan saat itu ibuku sudah 2 tahun berjuang melawan kanker. Setiap harinya ibuku menjerit-jerit, menangis tanpa sebab yang jelas, dan ia pun suka menunjuk ke arah jendela ataupun plafon tanpa alasan yang jelas. Dan kadang ia juga bertingkah layaknya anak kecil yang sedang ketakutan. Hingga akhirnya kami mencoba untuk meminta pendapat dan juga doa untuk kesembuhan ibuku pada seorang ustadz. Berangkatlah kami ke rumah ustadz tersebut. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 45 menit. Singkat cerita, sampailah kami di depan rumah ustadz itu. Dan ketika kami semua turun dari taksi, terjadilah sebuah keanehan. Istri ustadz itu seperti ketakutan yang luar biasa saat melihat ibuku. Dan ia segera menyuruh kami masuk ke rumahnya. Ketika kami sudah berada di dalam rumah ustadz itu, aku melihat istri ustadz tersebut sangat gelisah dan dia mengatakan seperti ini. "Cepat, kamu cari air mineral botolan. Istrimu ini terkena guna-guna," kata istri ustadz itu. Ayahku pun bergegas mencari warung yang menjual air mineral. Hingga kira-kira 15 menit lamanya ayahku pergi membeli air itu. Dan selama ayahku pergi membeli air, istrinya ustadz itu sering sekali berucap, "Kasihan kamu nak, kasihan kamu nak, kasihan kamu nak." Ya, kata-kata itu ditunjukkan untuk ibuku. Dan tiba-tiba tingkah ibuku tidak seperti biasanya.
dia mengerang seperti ingin menerkam. Dan saat itu aku hanya bisa pasrah dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Tidak lama kemudian, ayahku pun datang sambil membawa sebotol air mineral di tangannya. Dan ustadz itu mengatakan sesuatu kepada ayahku. Istrimu ini sudah diguna-guna, dan yang melakukan itu rumahnya tidak sampai 40 rumah dari rumah kamu. Sontak hal itu membuat kami semua kaget. Di dalam pandangan ustadz itu, sewaktu kami sampai di rumahnya saat kami turun dari taksi, mereka melihat ada perempuan bersenggayutan di punggung ibuku. Kakinya ditekuk di leher ibuku, sementara bagian badannya menjulung ke bawah. Dan ustadz itu menjelaskan bahwa itulah penyebab ibuku sakit dan lumpuh perlahan-lahan. Tak ingin membuang-buang waktu, ustadz tersebut mulai membacakan doa ke botol air mineral yang ayahku beli itu. Aku tidak mendengar doa apa yang ustadz tersebut bacakan, karena dia tampak membaca di dalam hatinya. Hanya mimik bibirnya yang terlihat seperti ia sedang membacakan sebuah doa. Setelah selesai membacakan doa, ustadz itu memberikan air doa itu, dan ia mengharuskan bapakku membawa ibuku keluar dari kota Batam untuk sementara waktu, dan harus melewati jalur laut. Karena menurut ustadz itu, santet akan terputus setelah melewati laut. Bapakku memutuskan untuk membawa ibuku dan adikku pulang ke kampung halamannya di Medan. Singkat cerita, setelah ayah dan ibuku sampai di kota Medan, mereka langsung menuju ke rumah orang tua ibuku. Saat telah sampai di rumah orang tua ibuku, terjadilah sebuah keajaiban, karena tiba-tiba ibuku bisa berdiri dan melihat tanpa kendala apapun. Ibuku pun bisa tersenyum lagi, dan ayahku mengirim foto ibuku yang telah sehat itu lewat kantor pos. Dan bagiku senyum kebahagiaan ibuku setelah bisa sembuh total seperti itu adalah senyum terindah. Hari demi hari pun berlalu. Entah sudah beberapa lama bapak adikku dan ibuku di Medan sana, sementara aku hanya tinggal bersama abang dan kakakku di Batam. Dan ada satu hal yang menyeramkan aku temukan di rumahku. Tepatnya hal menyeramkan itu aku temukan di kamar ibu dan bapakku. Waktu itu aku sedang menjalani ujian nasional di sekolahku. Dan tepat pada hari Jumat sepulang aku sekolah, aku langsung menuju rumahku, yang saat itu jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sampailah aku di bawah pohon mangga besar tepat di depan rumahku. Baru saja aku ingin masuk ke rumah, tetanggaku memanggilku. Tetanggaku ini banyak yang bilang dia itu adalah dukun, tapi aku di waktu itu belum percaya. Lalu tetanggaku itu memulai membuka obrolan denganku. "Dek, minta mangganya 2 boleh?" "Oh, silahkan pak," tanya tetanggaku itu. "Oh, silahkan pak," jawabku. Dan lalu aku mohon izin mau masuk ke rumahku, tapi bapak itu dengan sigap menarik tanganku. "Dek, tunggu," tanya bapak itu. "Ada apa pak?" jawabku. "Jangan masuk, di dalam ada orang yang tidak kamu kenal," ucap bapak itu. Hah? Aku pun bingung karena ucapan bapak itu. Dalam hati aku berkata, "Ini kan rumahku." Aku pun mengatakan, "Saya masuk dulu pak, mau makan." Lalu bapak itu menjawab, "Ya udah, terserah kamu. Tapi kalau ada apa-apa, cepat lari ke rumah bapak ya dek," jawab bapak itu. Aku pun mengiyakan saja tanpa berpikir yang aneh-aneh waktu itu. Singkat cerita, aku mulai membuka gembok pintu rumahku itu,
yang memang saat itu tidak ada keluargaku di dalam karena semua sedang bekerja dan ada yang masih di sekolah. Setelah masuk, aku langsung ganti baju dan makan sambil menonton TV. Dan di samping TV itu tidak jauh adalah pintu kamar orang tuaku yang kosong karena mereka masih berada di Medan. 1 jam berlalu dan aku masih menonton TV yang pada saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore. Saat sedang asik menonton TV, aku seperti mendengar suara gesekan kaki yang amat sangat perlahan, tapi suara itu terdengar jelas berasal dari kamar orang tuaku. Karena aku merasa ada yang tidak beres, aku pun memberanikan diri untuk melihat ada apa di dalam kamar orang tuaku itu. Kubukalah pintu kamar itu secara perlahan, dan setelah pintu itu terbuka sekitar 50 cm ke arah dalam, aku dikagetkan dengan sesuatu yang mengerikan. Mataku melotot seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku terpaku entah beberapa lama saat itu, karena aku melihat di dalam lemari besar milik orang tuaku ada sosok makhluk hitam berbulu lebat duduk di dalamnya. Sepenglihatanku sosok itu sangat tinggi, mungkin sekitar 7 meter. Tentu hal itu membuatku hampir pingsan karena dia memainkan kakinya seperti menggesek-gesek di lantai, persis seperti suara yang kudengar tadi. Sambil tersenyum dan mengeluarkan suara yang besar, makhluk itu seperti mengerang seakan-akan ingin menangkapku. Sulit aku menjelaskan secara detail sosok itu karena terlalu mengerikan untuk digambarkan. Aku pun berlari sekuat tenaga keluar dari rumahku. Dan saat itu aku masih sempat mengunci pintu rumahku dari luar. Dan aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Sampai tak terasa air mataku pun jatuh karena kejadian itu membuatku takut sejadi-jadinya. Saat aku sedang berlari, aku tidak sengaja bertemu dengan abangku yang waktu itu baru saja pulang sekolah. Dan dia langsung memeluk dan bertanya, "Ada apa?" tanya abangku. Aku menjelaskan dengan terbata-bata kalau di rumah ada sosok makhluk yang mengerikan. Kami pun langsung meminta bantuan tetanggaku untuk sama-sama mengecek ke dalam rumah. Dan setelah kami masuk, betapa terkejutnya kami melihat suasana rumah seperti diacak-acak. Drum air yang besar itu seperti ada yang membalikan posisinya. Dan suasana di ruang TV yang berantakan karena TV yang sudah tergeletak hancur di lantai. Yang lebih anehnya lagi, kami menemukan di dalam kamar orang tuaku ada selendang berwarna merah yang bertabur bermacam-macam bunga. Selendang itu sebelumnya tidak pernah kami lihat. Selendang itu menutupi tumbukan untuk daun ubi zaman dulu milik ibu. Akhirnya karena kami merasa tidak aman, kami memutuskan untuk keluar dari rumah dan sementara waktu tinggal di rumah kawan abangku yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Kami juga meminjam HP milik teman abangku untuk menelpon orang tuaku yang kala itu masih di Medan. Kami memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada orang tuaku dan pastinya itu membuat orang tuaku cemas dan memutuskan segera pulang ke Batam. Sesampainya orang tuaku di Batam, beliau langsung istighfar dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena posisi rumah yang kami ceritakan tidak sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Drum yang semalam terbalik sekarang sudah pada posisi semula dan penuh dengan air. Air di waktu itu kami masih pakai sumur.
Dan logikanya, siapa yang angkat air itu dari sumur gendrum? Kondisi kamar orang tuaku pun sama, sudah tidak seperti semalam. Selendang merah dan tumpukan ubi kayu itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya 3 lembar bunga melati yang mulai layu. Saat itu mata dan badanku benar-benar lemah. Entah kenapa seperti panas dan berat sekali. Tidak lama datanglah tetanggaku yang ramai orang bilang kalau dia itu dukun. Dia langsung meminta maaf sejadi-jadinya kepada ayahku, dan itu membuat kami semua terheran-heran. Tidak lama dia pun menjelaskan apa maksud dan tujuannya dia datang ke sini. "Maaf bang, semua ini salah saya. Yang anakmu lihat semalam itu peliharaan saya. Dan beberapa hari yang lalu, gendruwo itu sudah saya usir. Saya ingin melepaskan ilmu, karena mengingat umur saya sudah semakin tua," kata dukun itu. Dan tiba-tiba, brak, terdengar ada suara yang keras dari daerah dapur. Kami yang kala itu sekitar belasan orang terkagetkan karena melihat drum air yang penuh dengan air itu melayang di dapur, seperti ada yang mengangkatnya. Tanpa basa-basi, dukun itu langsung berkomat kamit, dan itu bikin aku kaget. Dalam hati aku berucap, ternyata benar, dia ini dukun. Dan tidak lama dukun itu seperti berbicara dengan sesuatu. Dia mengatakan seperti ini, "Sudah, jangan ganggu tetangga saya. Pergilah, saya sudah tua. Carilah tuan baru untukmu, dan jangan datang dan ganggu lagi," ucap dukun itu. Sesaat setelahnya, tiba-tiba terdengar jeritan tetanggaku. Dan suara itu tidak asing. Ya, itu suara istri dukun ini. Dengan bersamaan dengan drum itu tiba-tiba terjatuh, kami pun berlari ke rumah dukun itu yang jaraknya kira-kira hanya 5 meter dari rumahku. Dan alangkah terkejutnya kami melihat istri dukun itu seperti habis disiksa. Entah sama siapa. Dia terus berteriak meminta tolong. Karena aku dan keluargaku tidak mau ikut campur urusan mereka, kami pun pulang. Pasti di sini ada yang bertanya, apakah dukun ini yang menyantet atau mengguna-guna ibuku? Jawabannya adalah bukan. Bukan dia, tapi ada satu dukun lagi yang rumahnya kira-kira 200 meter dari rumahku. Kenapa kami bisa tahu? Karena dulu sewaktu orang tuaku masih di Medan, belum memiliki anak. Orang tuaku satu kampung sama si dukun itu. Dan tidak lama setelah orang tuaku pindah ke Batam, dia juga ikut pindah ke Batam dan menjadi tetanggaku waktu itu. Dulu saat ibuku masih gadis, dukun itu pernah melamar ibuku. Tapi karena orang tua ibuku itu taat akan Tuhan, dia pun menolak lamaran dukun itu. Karena orang tua ibuku tidak mau anaknya jatuh di tangan yang salah. Itu sebabnya juga kenapa orang tuaku harus ke Batam. Karena untuk menghindari dukun itu. Karena mereka tahu dukun itu tidak suka dengan pernikahan orang tuaku. Ya, tidak sesuai dugaan. Ternyata dukun itu mengikuti bapak dan ibuku sampai ke kota ini. Mungkin dia sakit hati karena cintanya ditolak. Singkat cerita, maghrib pun tiba dan seperti biasa kami sholat berjamaah di ruang sholat di rumahku. Setelah selesai sholat, ibuku masuk ke kamarnya. Berselang 30 menit, ibuku memanggilku. Wan, sini nak." Aku pun menghampirinya.
dan dia memberi isyarat ingin membisikkan sesuatu ke telingaku. Ambilkan mama kantong merah kecil yang berisi air, sama ambilkan garam 1 genggam tangan, Wan. Aku menyadari bahwa permintaan ibuku itu sangat aneh. Aku pun mencoba memanggil ayahku. Dan tidak lama ayahku pun datang. Dia paham akan gerak-gerik ibuku yang ternyata sedang kerasukan. Ayahku langsung mengambil air wudhu. Dan setelah selesai berwudhu, ayahku langsung meruqyah ibuku. Ayahku membaca surah Sad ayat 41. Surat Sad merupakan surat ke-38 dalam Al-Quran. Dinamakan demikian karena surah ini diawali dengan huruf Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbahu anni massaniyasi syaitanu bin nusi wa azab. Yang artinya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Dan dilanjutkan dengan surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Surah Al-Mu'minun merupakan surah ke-23 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamzatisi syayyatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Lalu terakhir diakhiri dengan pembacaan ayat kursi. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapkan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Puji syukur ibuku langsung tersadar, tapi dengan kondisi yang lemah dan seperti tidak berdaya. Kami langsung membawa ibuku ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Sesampainya di rumah sakit, ibuku tampak mulai membaik. Tapi kami sadar itu hanya waktu yang tersisa untuk kami melihat senyumnya. Di kala itu aku berdoa kepada Allah di dalam hati dengan doa yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi munzibal basi isfi an-nasi syafi syifaan la yukhadiru sakaman. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan manusia, sembuhkanlah dia, Engkaulah zat yang maha penyembuh, penyembuh yang tidak menyisakan penyakit kepada orang sakit. Tapi Allah itu tahu apa yang terbaik untuk ibuku. Tidak lama, ibuku berpesan, tolong tetap jadi anak yang baik ya nak. Tetap jadi anak mama yang tidak mudah menyerah. Maafkan setiap orang yang jahat ke kita, karena Allah tahu akan segala sesuatu. Dan Allah Maha Pemberi balasan akan segala sesuatu. Biarlah sakit ini jadi penghapus dosa mama. Tidak usah takut, mama akan baik-baik saja. Dan kalau nanti mama udah pulang ke Allah, jangan tinggalkan sholat. Doakan mama ya sayang, pesan ibuku. Lalu ibuku memeluk aku dan adikku, yang membuat aku tidak tahan lagi untuk menangis sekuat-kuatnya. Dan besok malamnya, tepat jam 11.11 tahun 2009, ibuku meninggal dunia.
Aku hanya bisa memeluk ibuku dan sambil menciumnya. Dan tidak lupa aku berterima kasih atas semua kasih sayangnya kepadaku. Jujur waktu itu dunia sudah tidak ada artinya. Dunia seakan-akan begitu kejam. Tapi ayahku memelukku dan mengatakan kepadaku, "Wan, masih ada ayah. Jangan takut, ayah akan jaga kalian semua." Aku hanya bisa memeluk ayahku sekuat-kuatnya. Dan tanpa sadar aku pun pingsan. Singkat cerita, aku terbangun ketika sudah berada di rumah. Dan sudah ramai orang membacakan Yasin untuk ibuku. Dan alhamdulillah pemakaman ibuku berjalan lancar tanpa adanya kendala. Kami pun tetap hidup seperti biasanya. Hanya saja hidup di waktu itu seakan-akan mimpi. Karena aku masih sering mencarinya ke kamar, lalu ingat kalau ibuku sudah tidak ada. 2 tahun setelahnya, ayahku meninggal dunia. Dia pergi menyusul ibuku ke surganya Allah. Ada sedikit pesan dariku, dan ini pesan untuk diriku sendiri dan semua yang mendengarkan ini. Cintai orang tuamu, sayangi mereka, dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hatinya. Karena hidup yang kualami saat ini tanpa adanya orang tua terasa begitu sakit. Tapi lagi-lagi Allah Maha Baik. Dia masih memberi aku dan keluargaku kesempatan untuk hidup. Meskipun tanpa kasih sayang orang tuaku, kini dunia tidak pernah seindah dulu. Dan selesai. Itulah kisah nyata yang dialami narasumber. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah dan diberi surganya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.